ciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekadar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya,
sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya tidak punya kelebihan, saya tidak punya indera keenam atau indera ketujuh, tapi saya boleh mengalami perjumpaan dengan roh yang tidak kelihatan. Baik waktu saya di Wekandis, di kantor keuskupan, dan terakhir di Panjang, Pastoran Panjang. Hadir untuk mungkin kenalan dengan saya yang baru masuk di pastoran begitu ya. Menyapa dengan merindingnya saya di meja makan begitu. Suatu malam kedua saya di Panjang. Bagi saya sebagai orang Katolik, roh baik yang memunculkan dirinya, menampakkan dirinya, atau tidak menampakkan dirinya tetapi ada di sekitar kita, gereja menyatakan itu ada. Tetapi kita tidak perlu percaya apalagi mengandalkan roh itu untuk kepentingan apapun dari kita sebagai manusia. Kenapa? Karena roh kita lebih tinggi dibanding dengan roh manapun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Maka dikala kemudian kita mendengar firman Tuhan, diingatkan oleh Putra Sirak bacaan pertama sore ini, kita dianugerahi pengertian dan juga dalam wujud kebijaksanaan. Kita orang wise, orang bijak, orang bijaksana. Dan itu datang dari Tuhan, dianugerahkan kepada kita semua. Kuncinya hanya satu kata, percaya atau tidak dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau enggak percaya, itu semua tidak akan terasakan dan mungkin dayanya tidak kita bisa alami dalam hidup kita. Semenjak kita dibaptis atau menyatakan diri saya percaya kepada Tuhan Yesus, seketika juga sebenarnya kita mendapat berkat, yakni sebagai yang terurapi, terberkati dengan anugerah kebijaksanaan atau pengertian bagi hidup kita bersama. Maka dikala kemudian para murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir roh yang sekalipun kemudian sebelum-sebelumnya mereka bisa, tapi kali ini tidak.
Maka Yesus menjawab sebelumnya dengan pengantar, berapa lama lagi aku harus sabar? Berapa lama lagi aku harus ada bersamamu? Kurang lamakah, kurang sabarkah, sehingga kalian tidak percaya? Dan ungkapan pertanyaan seorang ayah anaknya yang kerasukan adalah, kalau engkau dapat, sebuah pertanyaan yang mau menggambarkan kepada kita bahwa pertanyaan yang ragu-ragu atau bahasa saya adalah, ya kira-kira kalau boleh. Jadi ada ketidakyakinan dari ayah ini pun untuk Yesus yang sebenarnya sangatlah penuh kuasa. Tapi masalahnya adalah seperti itu bagian dari orang-orang Farisi, orang-orang banyak yang tidak pernah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Maka apapun pasti tidak akan dialami atau dirasakan. Maka sekali lagi dikala mereka kumpul sendiri, Yesus dengan para rasulnya, para muridnya, lalu mereka bertanya, kok yang ini kita nggak bisa, jenis roh ini perlu doa. Dan kalian belum berdoa, kalian tidak berdoa, maka tidak bisa. Bukan hanya bim salah bim, buas, langsung pergi begitu. Bukan cara seperti itu. Tapi berdoa adalah ungkapan iman kita, ungkapan hati kita. Maka seringkali kita ditanyai atau saya ditanyai, Romo, kalau menghadapi begini doanya apa? Sebenarnya tidak perlu doa apapun selain ungkapan hati kita sedang apa. Atau kita yakin tentang apa terhadap yang kita hadapi. Itulah sejatinya doa yang berkenan di hati Tuhan. Doa itu adalah ungkapan iman kita, kedalaman, bahkan doa yang kita ungkapkan, bahkan tak terkatakan pun sejatinya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka semoga kita kembali dengan satu kata, kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Saya 14 Desember yang lalu di Panjang jam 11.30 12 sendirian di meja makan dan saya dihadiri roh itu. Tapi saya tidak takut. Saya tantang kalau boleh saya lihat. Tanda enggak memperlihatkan ke saya. Ya, tapi saya merasakan kehadirannya. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan seperti itu. Kenapa? Yakin bahwa saya lebih. Karena saya dianugerahi oleh Tuhan kekuatan yang lebih dibanding roh-roh yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali kita lemahnya adalah kita sudah tidak percaya atau kurang percaya dan kita mengakui bahwa mereka lebih hebat, lebih pandai menggoda atau merayu kita. Salah, karena kita sebenarnya punya kebijaksanaan, punya pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya saya percaya atau tidak? Kalau tidak, berarti kita siap untuk bergulat di situ dan mungkin kita bisa jadi lemah dan kalah dengan kekuatan itu. Kita enggak yakin, enggak percaya akan kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Semoga dengan satu kata percaya, kita mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan bagi hidup kita selanjutnya. Amin.